Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang konsep database relation. Nama saya Bagas Bayu Seto, NIM 2019-53071. Database relation adalah basis data akan disebar atau dipilah-pilah ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Setiap tabel selalu terdiri atas lanjut mendatar yang disebut baris data atau row atau record, dan lanjut vertikal yang bisa disebut dengan kolom. Keuntungan database relasional adalah bentuknya sederhana, mudah melakukan berbagai operasi data. Lalu istilah dalam database relation adalah relasi, sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Entitas individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lain. Istilah dalam database itu adalah atribut. Atribut adalah kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Menentukan atau memilah atribut-atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting dalam membentuk model data. Lalu record adalah baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang seorang, misalkan NP, nama mahasiswa, alamat, kota, dan lain-lain. Istilah database relationship ada dominan, derajat, agree, dan cardinality. Dominan, kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Derajat adalah jumlah atribut dalam sebuah relasi. Cardinality adalah tuple dalam sebuah relasi. Nah, di sini adalah gambar. Ada beberapa atribut. Di dalam beberapa atribut tersebut, misalkan mempunyai atribut NP, nama, dan alamat. Di dalam dominan ini terdapat ketiga atribut tersebut yang disebut dominan, dan relasi adalah satuan dari NP tersebut. Lalu satu baris ke kanan adalah baris. Dalam relational key adalah ada super key, candidate key, dan primary key. Super key adalah satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasikan sebuah tuple di relasi. Cardinality key adalah sebuah atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik dari entitas. Atribut di dalam relasi biasanya mempunyai nilai unik. Primary key merupakan suatu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tuple secara unik dalam relasi. Setiap kunci candidate key punya peluang menjadi primary key, tetapi sebaiknya dipilih satu saja yang dapat mewakili secara menyeluruh terhadap entitas yang ada. Lalu relational key merupakan candidate key yang tidak dipakai atau tidak dipilih sebagai primary key. Foreign key adalah kunci tamu, atribut dengan dominan yang sama menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Kunci tamu ditempatkan pada entitas anak, sama dengan primary key induk relasi. Di sini ada primary key, alter key, dan candidate key. Lalu relational integrity rules 0. Nilai suatu atribut tidak diketahui, tidak cocok untuk baris tuple tersebut. Nilai konstansa 0 digunakan untuk menyatakan mengidentifikasi atribut yang nilainya memang belum siap atau tidak ada. Ada integrity, tidak ada suatu komponen primary key yang bernilai 0. Referensi integrity, suatu dominan dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Bahasa database relasional menggunakan database query, pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Bahasa query, language query, lebih ditekankan pada aspek pencarian data dari dalam tabel. Aspek pencarian ini memiliki penting karena merupakan inti dari upaya pengelolaan data, seperti Microsoft SQL Server, Oracle, dan Microsoft Access. Model data relasional. Model data adalah kumpulan perangkat
konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik, makna, dan data. Model keterhubungan entitas relational model merupakan model data yang paling populer digunakan dalam perancang basis data. Entity relationship model entity relational semesta data yang ada diterjemahkan atau diinformasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data yang umumnya disebut sebagai diagram entity relational atau ELD diagram. Komponen utama terbentuknya ELD diagram adalah entity relation. Entity merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata, eksistensinya yang dapat dibedakan dari sebuah lain atau sekelompok entitas yang sejenisnya berada dalam ruang lingkup membentuk himpunan entitas. Entitas menunjukkan pada individu suatu objek, sedangkan himpunan entitas menunjukkan pada perempuan formulir dari individu. Penyebutan himpunan entitas ini seringkali digantikan oleh sebutan urutan entitas saja. Contohnya seperti ini ada sebuah motor saja, entitas Honda motor, sebuah mobil atau mobil saja, sebuah mata kuliah atau mata kuliah saja. Lalu himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas mata kuliah. Di sini terdapat himpunan Iranim mahasiswa, alat mahasiswa tentang lahir, kode kuliah dan nama kuliah. Untuk menjelaskannya, di antara kedua himpunan tersebut memiliki himpunan relasi mempelajari atau himpunan relasi belajar. Di sini adalah kardinalitas. Relasi menunjukkan maksimum entitas yang dapat berrelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Ini adalah entity relational ERD, contoh ERD. Terus tahapan pembuatan ERD. Tahapan pembuatan ERD awalnya primary design, lalu tahap optimasi diagram ER. Jika preliminary design adalah mendapatkan sebuah rancangan basis data minimal yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data, terdapat sistem yang sedang kita tinjau. Tahapan optimasi desain, melakukan koreksi terhadap hasil tahapan pertama. Bentuk koreksi terjadi pada berupa pendekomposisian himpunan entitas, penggabungan himpunan entitas, pengubahan derajat relasi, dan penambahan relasi baru hingga penambahan dan pengukuran atribut untuk masing-masing entitas atau relasi. Lalu langkah teknis tahap 1, mengidentifikasi, menentukan, mengidentifikasi dan menerapkan seluruh himpunan entitas, menentukan atribut-atribut key, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi, menentukan derajat kardinalitas relasi, dan melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Nah, di sini ada contoh, yaitu adalah anak belajar sepeda dibimbing pelatih. Nah, di sini sudah kita bahas pada video yang sebelumnya, bahwa di sini seorang anak mempunyai beberapa jenis sepeda atau belum, dan setiap sepeda itu dipelajari oleh banyak anak, bisa saja ada yang belum, dan seorang pelatih membimbing beberapa jenis sepeda. Nah, setiap sepeda hanya diberikan satu pelatih dan tidak boleh ada yang tak berpelatih. Nah, contoh kamusnya adalah nama anak, nomor telepon, nomor sepeda, jenis sepeda, ID pelatih, bimbingan ID pelatih. Ya, sudah. Terima kasih. Sudah lihat video saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata yang tidak berkenan di hati Anda, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.